Oke, kita mulai ya teman-teman semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan yang akan memandu acara seminar pada malam hari ini. Ya, jadi tema seminar pada malam hari ini adalah cara cepat menjadi pengusaha barbershop. Nah, malam hari ini kita akan belajar mengupas strategi dan trik tentunya bersama Pak Sugi. Nah, Pak Sugi ini adalah praktisi usaha barbershop, di mana beliau sudah punya usaha barbershop lebih dari 10 cabang dalam waktu 3 tahun. Dan tentunya pengalaman beliau inilah yang akan di-share kepada teman-teman semua, sehingga kita sebagai pemula tidak usah ragu dengan pengalaman dari beliau. Yuk, tidak lama-lama kita panggil Pak Sugi untuk mengisi acara kita pada malam hari ini, tentunya agar kita sama-sama belajar dari pengalaman beliau. Kita sambut bersama Pak Sugi. Oke, terima kasih Pak Ihsan atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Ihsan ya, saya Sugiono ya, yang akan sama-sama belajar ya. Kita masih harus terus belajar. Materi yang akan saya kupas malam hari ini adalah cara cepat menjadi pengusaha barbershop. Untuk tujuan dari program atau acara hari ini adalah program ini dirancang ya untuk Anda dan juga kita semua yang masih sebagai pemula, belum punya basic dan ingin menjadi pengusaha barbershop ya. Acara malam hari ini fokus membedah 8 strategi dari pemula sampai menjadi pengusaha barbershop secara cepat, praktis, dan lebih powerful. Untuk rangkaian atau materi yang akan kita pelajari pada malam hari ini, yang pertama adalah mindset atau pola pikir kita sebagai calon pengusaha. Yang kedua adalah bagaimana strategi kita untuk meriset pasar. Yang ketiga adalah model bisnis dan positioning. Selanjutnya yang keempat adalah operasional pelayanan. Yang kelima adalah keuangan bisnis ya. Ini nanti kita akan kupas bagaimana kita mengatur keuangan bisnis kita ya. Yang keenam, marketing yang realistis. Yang ketujuh, tim ya. Sebagai seorang pengusaha kita harus memiliki tim ya. Legalitas dan juga resiko ya. Kita membuka usaha pasti ada resikonya. Dan bagaimana cara menangani resiko yang timbul ya. Ini akan kita kupas di materi yang ketujuh. Selanjutnya, setelah kita belajar di mindset, riset pasar, model bisnis, positioning, operasional pelayanan sampai dengan poin yang ketujuh, kita akan belajar workshop ya. Jadi kita berikan tugas membuat konsep usaha kita sendiri. Mindset ya. Menurut psikolog Carol Dweck, keyakinan Anda memainkan peran penting apa yang Anda inginkan dan apakah Anda bisa mencapainya. Jadi yang kita garis bawahi adalah
keyakinan kita ya. Keyakinan kita memainkan peranan yang sangat penting ya. Sehingga kita bisa mencapai atau tidak. Jadi dimulai dari keyakinan kita sendiri. Mindset ini kita bagi menjadi dua. Ada fixed mindset, ada grow mindset ya. Untuk fixed mindset ya, meyakini bahwa bakat, kecerdasan, kemampuan, dan karakter merupakan sesuatu yang sudah ditetapkan dari lahir, takdir lah ya. Gawan bayi mungkin kalau dari bahasa Jawa ya. Kemudian untuk grow mindset, memiliki keyakinan bahwa bakat itu hanyalah titik awal ya, yang bisa dikembangkan melalui kerja keras, berlatih ya, sehingga kita bisa mencapai level yang lebih tinggi ya. Jadi kita dengan terus belajar bisa dengan bakat, kemudian kita terus belajar sehingga kita levelnya bisa lebih tinggi dan terus berkembang. Untuk 5 sikap dari pemula menjadi pengusaha barbershop, yang pertama adalah acceptance atau kita terima. Yang kedua adalah ikhlas. Yang ketiga adalah gratitude atau bersyukur ya. Yang keempat adalah tulus. Yang kelima forgiveness atau memaafkan. Kita lihat ya, untuk acceptance atau terima dari sisi fixed mindset dan juga grow mindset. Untuk fixed mindset merasa bahwa takdir kita sudah mentok ya. Saya hanya menjadi seorang tukang cukur, saya nggak mungkin bisa berkembang, saya tidak mungkin bisa menjadi seorang bos barbershop. Ini adalah fixed mindset ya. Selanjutnya dari sisi grow mindset ya, yang bisa berkembang, menerima kondisi sekarang sebagai titik awal ya. Sebagai titik awal, saya masih terus belajar, kemudian saya masih bisa untuk berkembang menjadi seorang pengusaha barbershop. Ini adalah grow mindset. Masih pemula, terus belajar, kemudian bisa berkembang sampai akhirnya bisa menjadi seorang pemilik ataupun pengusaha barbershop. Untuk fixed mindset ya udah, saya hanya seperti ini, saya masih pemula, saya tidak mungkin bisa karena bakat saya hanya seperti ini, menjadi seorang tukang cukur. Yang kedua adalah ikhlas ya. Ikhlas itu pasrah, menyerah. Kemudian ini mungkin rezeki saya, ini dari sisi fixed mindset. Jadi ketika kita pola pikirnya adalah fixed mindset, kita pasrah, kita menyerah, mungkin bukan rezeki saya, ya udah kita gini-gini aja. Ini adalah dari sisi fixed mindset. Untuk grow mindset kita sama ya sebenarnya, pasrah, ikhlas, tapi kita berikhtiar dengan maksimal. Untuk hasilnya kita serahkan kepada Tuhan ya. Jadi kita pasrah, walaupun dengan kondisinya saat ini kita masih belajar, kemudian kita juga menyusun strategi atau rencana supaya kondisi yang tadinya kurang bagus, tadinya belum bisa, kita terus berikhtiar dengan maksimal sehingga hasilnya tetap kita serahkan kepada Tuhan. Yang ketiga adalah gratitude atau syukur ya. Ketika kondisi rame kita bersyukur, ketika kondisi sepi, aduh ini lagi musim hujan, jadi customer pada malas keluar rumah,
Jadi kita seolah-olah itu menyalahkan kondisi keadaan kita. Kalau kita pola pikirnya adalah grow mindset, kita bersyukur walaupun kondisi cuaca hujan, customer hanya 2, tapi kita layani dengan maksimal. 2 customer tadi kita berikan servis yang terbaik, kita sapa, kita tanya keluhan, kita berikan solusi sehingga 2 customer tadi merasa puas, dan itu adalah investasi buat kita. Walaupun hanya 2 customer hari ini, karena mungkin tadi ada alasan hujan ya, misalnya 2 orang tadi kita layani dengan baik, kita berikan servis yang terbaik sehingga customer tersebut puas, maka itu akan menjadi investasi kita. Karena apa? Karena customer yang 2 tadi bisa jadi akan mengajak, apakah itu temannya, apakah itu keluarganya, ataupun dia akan bercerita ya kepada pihak lain, sehingga ke depan customer kita akan makin banyak. Yang ketiga adalah tulus ya, melayani karena uang saja, yang penting bayarannya gede ya. Jadi ini ketika kita fix mindset, kita hanya fokus kepada bayarannya saja. Kita bisa pelayanan yang terburu-buru. Yang penting saya sudah dapat bayaran. Oh, ini orang biasanya nggak ngasih tips nih, kemudian kita berikan ala kadarnya atau hanya sesuai dengan standar dari pekerjaan kita. Kita tidak memberikan sesuatu yang bukan lebih sih ya, tapi kita memberikan yang terbaik lah ya. Jadi ketika fix mindset, kita hanya memberikan ala kadarnya ketika misalkan tidak ada tips ataupun yang lainnya. Tapi ketika kita mempunyai pola pikir grow mindset, melayani dengan hati, saya memotong rambut dengan setulus mungkin, karena puasnya pelanggan adalah sebagai investasi. Yang kelima, forgiveness atau memaafkan ya. Menyalahkan diri sendiri saat gagal, ini adalah kondisi fix mindset ya. Saya rugi, saya tidak cocok untuk menjadi seorang pengusaha. Ya, ketika rugi, saya nggak bakat, saya nggak cocok, dan seterusnya. Tapi ketika kita pola pikirnya adalah grow mindset, kita memaafkan, ya, memaafkan diri sendiri, belajar dari kesalahan, kemudian kita menjadikan hal tersebut sebagai pembelajaran, sehingga ke depan kita akan semakin matang. Dari 5 sikap tadi ya, 5 sikap pemula dari pemula menjadi pengusaha barbershop adalah kita akan menjadi pengusaha barbershop yang bisa membentuk mental baja, tapi tetap rendah hati dan penuh makna dalam membangun usaha kita ya. Selanjutnya kita akan coba ingat-ingat atau recall ya, setelah mendapat paparan, mendapat ulasan tadi terkait 5 sikap ya. Dari yang pertama adalah terima, kemudian ikhlas, dan seterusnya sampai dengan memaafkan. Ini kira-kira posisi dari teman-teman semua ini ada di grow mindset atau fix mindset ya. Mungkin nanti dari Mas Ibnu bisa sedikit menceritakan atau sharing ya, mindset Mas Ibnu itu seperti apa. Boleh diceritakan Mas Ibnu dari 5 sikap yang tadi, 5 mindset yang tadi.
Atau dari saya dulu Mas? Oke. Ini dari Pak Iksan nih, minta coba sharing ya. Sebelum menerima paparan hari ini dan sesudah menerima materi yang barusan kita ulas, ini untuk fix mindset dan grow mindset dari 5 sikap nih. Bagaimana nih, Mas Iksan? Terima kasih Pak Sugi atas paparannya malam hari ini. Jadi kalau ngelihat mindset tadi Pak Sugi, dulu itu saya pernah posisi saya tuh fix mindset. Ya, jadi sebagai salah satu contoh itu ya pada saat tahun 2020 saya tuh berpikir kira-kira kalau saya nyukur kayak gini, saya bisa nggak nih ya bisa jadi pengusaha gitu kan. Nah terus apa ya, saya kan cuman karyawan pabrik, tapi saya memang senang nyukur, tapi kira-kira bisa nggak ya. Nah ternyata dari kondisi itu saya coba curhat tuh. Pada saat saya nyukur, saya curhat ke orang-orang yang saya cukur. Katanya coba aja gitu kan, coba aja. Kenapa enggak gitu kan? Wah itu bagus tuh sebagai peluang. Nah pada saat itu saya berpikir nih, ternyata dulu itu saya pernah ada di posisi fixed mindset gitu kan. Dan ternyata yang menguatkan saya itu adalah teman-teman saya bahwa bisa kok kalau misalkan mau nyoba. Makanya dari situ ya juga ya ternyata yang awalnya saya berpikir fixed mindset, saya bisa berubah loh menjadi grow mindset gitu. Atas apa? Atas dari support dari teman-teman, masukan dari teman-teman, ternyata eh, saya bisa loh menjadi seorang apa namanya membuka suatu usaha barbershop. Itu sih Mas pengalaman saya dulu gitu kan. Itu yang saya ya salah satunya dari 5 sikap ini terkait dengan acceptance. Terus sebetulnya ada juga gitu kan bahwa saya pernah ragu ketika saya membuka di rumah. Nah, ketika membuka di rumah ini kira-kira banyak nggak ya pelangganannya ya, gitu kan? Ternyata apa ya? Ya paling sehari satu, pulang kerja satu, pulang kerja kadang nggak ada. Tapi ya saya di situ terus belajar gitu kan. Ya minta minta masukan dari yang dicukur sama saya. Apa sih yang menjadi kelemahan saya saat ini yang bisa saya perbaiki ke depannya. Ternyata meskipun saya cuma dapat satu kepala, satu konsumen atau bahkan seminggu tuh cuma 2, saya saya merasa bersyukur. Ternyata dengan kita melayani dengan tulus, melayani dengan baik, ternyata saya bisa berpikir bahwa teman-teman itu malah semakin ngasih support, semakin ngasih dukungan, dan inilah yang menjadi rasa syukur saya. Meskipun pelanggan sepi, meskipun cuma satu, tapi satu itu benar-benar saya layani dengan baik dan banyak masukan dari situ gitu Mas. Nah ini gambaran saya dulu waktu itu, makanya oh ternyata ketika saya belajar ini, oh dulu itu saya pernah loh berpikir secara fixed mindset loh, dan ternyata saya bisa berubah atas support dari dukungan dari teman-teman. Kira-kira kayak itu sih Mas pengalaman saya Mas dulu Mas. Oke, berikan tepuk tangan untuk Pak Iksan ya. Terima kasih Pak Iksan untuk sharing-sharingnya. Jadi di poin 1 tadi ya, kalau kita lihat dari materi, ini di poin sikap terima. Jadi kondisi sebelumnya ya saya hanya pemula. Setelah sharing, mendapat dukungan dari teman-teman Pak Iksan ya, sehingga Pak Iksan kemudian grow mindset yang awalnya fix mindset. Kemudian dari kondisi ya bersyukur ya tadi, walaupun kondisi buka di rumah, customer hanya satu, dilayani dengan sebaik-baiknya dan terus bersyukur, dan juga ada tulus di sini ya. Karena
ketika kita memberikan servis yang terbaik, rasa puas pelanggan ini adalah merupakan investasi, sehingga ke depan customer tersebut akan mengajak atau merekomendasikan barbershop kita kepada teman-temannya. Ya, terima kasih Mas Iksan untuk sharing-sharingnya. Mas Arya bisa sharing terkait grow mindset, fix mindset dari 5 sikap tadi ya. Tulus, memaafkan, kemudian syukur, ikhlas, dan juga terima. Mungkin sedikit dari saya ya, pengalaman dari saya ya, untuk gambaran menjadi wirausaha itu sebenarnya belum pernah terlintas di benak atau pikiran saya sendiri, karena biasanya saya kerja hanya serabutan, nggak ada niatan untuk jadi pengusaha atau jadi pemilik barbershop atau jadi tukang cukur, itu nggak ada Pak. Cuman setelah saya main di sini sama Mas Ibnu ya, kemudian kenal sama Pak Ihsan, di situ saya mulai berminat, dalam arti berminat untuk mengembangkan diri biar tidak stuck atau biar diri itu bisa berkembang lebih banyak lagi. Dulunya memang nggak menerima ya, dulunya memang sempat berpikiran fixed mindset itu ya, saya hanya pekerja kuli, mana mungkin bisa menjadi seorang pengusaha. Dari awal itu akhirnya saya kenal Mas Ibnu, saya sering ngobrol sama Mas Ibnu, saya diarahkan, bahasa dikenalkan awal mula saya cukur dengan Mas Ibnu. Kok ada potensi, kenapa tukang cukur itu malah bisa enak diajak ngobrol. Ketika saya cukur, kok Mas Ibnu ngejak ngobrol enak, bahkan setelah cukur pun kita lebih nyambung ngobrolnya. Nah, di situ akhirnya saya minat, kok ada interaksi antara tukang cukur dan yang dicukur. Untuk gambaran jadi pengusaha memang nggak ada sama sekali di benak saya. Tapi untuk malam hari ini saya menjadi tahu bahwa pikiran-pikiran yang dulu itu termasuk saya fix mindset, atau pikiran yang nggak mau berkembang atau yang nggak mau dikembangkan. Tapi setelah malam hari ini mendengar paparan dari Pak Sugi, ya, akhirnya sedikit terbuka wawasan bahwa pemikiran itu bisa dikembangkan, bahkan bisa dikembangkan semau kita, yang penting kita yakin dan kita bisa dan kita mau. Awalnya gitu Pak. Ya, mungkin itu sedikit gambaran atau sedikit cerita dari saya. Dan yang nggak nyangka lagi, ternyata tukang cukur itu bisa menjadi pengusaha. Ya, saya kira tukang cukur ya hanya bekerja di jasa doang, udah nggak ada, tinggal nyukur, bahasanya kalau pelanggan udah dicukur kita dapat bayar, udah. Oh, ternyata di pemikiran grow mindset kita bisa golek sedulur, kata wong Jawa, bisa, bahasanya bisa dikembangkan lagi menjadi pengusaha. Dulu itu anggapannya ya tukang cukur ya hanya tukang cukur, dia bekerja di bidang jasa, setelah jasanya selesai dibayar, udah. Oh, ternyata di sini ada sikap-sikap yang perlu dikembangkan agar nggak menjadi tukang cukur saja, tapi ya benar-benar menjadi pengusaha, dan pengusaha yang bermental baja, khususnya ya pengusaha yang memanusiakan manusia itu. Ya, itu cukup Pak Sugi, mungkin pengalaman dari saya. Dari awal saya tidak tahu apa-apa, tiba-tiba saya sudah mendapat sedikit banyak pencerahan
wawasan dari sini, khususnya Mas Ibnu ya, yang telah mengajak saya. Hanya saya sedikit terbuka pemikirannya. Mungkin itu dari saya, pengalaman dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya bilang terima kasih untuk kesempatannya Pak Sugi. Oke, kita berikan tepuk tangan ya untuk Mas Arya. Ini pengalaman yang sangat luar biasa sekali ya Mas Arya ya. Ini di poin terima ya, ini kebanyakan memang kayaknya di poin terima ini yang masih istilahnya awalnya fix mindset ya. Ya walaupun itu mungkin 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu gitu kan ya. Seiring berjalannya waktu ternyata lingkungan ya, lingkungan, kemudian juga rekan kerja, rekan-rekan yang apa namanya ya, mensupport ya kan, yang mensupport ini sangat berpengaruh ya, sehingga memang ya kita ketika berinteraksi dengan teman-teman yang saling support, yang memberikan arahan, ini sangat bermanfaat sekali ya. Jadi di poin terima atau sikap terima yang awalnya nggak mungkin nih, ternyata setelah menerima paparan di malam hari ini pemikiran kita bisa terbuka ya. Mudah-mudahan ini menjadi langkah kecil dari Mas Arya, dan juga terima kasih nih Mas Ibnu yang sudah memberikan wawasan kepada Mas Arya, sehingga Mas Arya yang awalnya fix mindset menjadi grow mindset ya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan, diusahakan oleh Mas Arya dan juga kita semua, yaitu menjadi pengusaha barbershop, itu bisa terrealisasi. Amin. Amin, amin. Jadi Mas Ibnu ada tambahan sharing-sharing mungkin pengalaman terkait 5 sikap. Pengalaman masih kayak Pak Isan Oke, berarti kurang lebih sudah diulas oleh Pak Isan ya, yang awalnya di poin sikap terima ya, fix mindset. Nah, setelah sharing bertemu dengan teman-teman yang lain, itu menjadi grow mindset ya, sehingga dengan 5 sikap kita ini, kita menjadi dari yang masih pemula akan menjadi pengusaha barbershop yang bisa membentuk mental baja, tapi tetap rendah hati dan penuh makna dalam membangun usaha kita ya. Jadi mulai saat ini saya terima, saya ikhlas, saya syukur, saya tulus, saya memaafkan ya, dan saya siap menjadi pengusaha barbershop ya. Jadi mudah-mudahan Pak Iksan, Mas Arya, kemudian juga Mas Ibnu ini menerima, ikhlas, tulus, dan juga memaafkan ya, dan ke depan menjadi pengusaha barbershop ya. Nah, mulai saat ini kita bisa menggeser pola pikir dari pemula yang tadi sudah diulas oleh Mas Arya ya, yang awalnya berpikiran bahwa tukang cukur itu mendapat bayaran ketika dia nyukur. Ternyata tukang cukur bisa mendapat bayaran walaupun tidak sedang nyukur. Menjadi apa? Menjadi pengusaha barbershop ya. Jadi menggeser pola pikir dari pemula yang awalnya dibayar per kepala, motong per kepala, nyukur per